Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah tahibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan berbagai macam nikmatnya, yang alhamdulillah dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan dan juga ilmu dan juga nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mempergunakannya masih di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama zaman. Baik jemaah tahsin yang saya muliakan, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan ke sesi talaki, mari kita lanjutkan sejenak kajian kita di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidi Syaitan, karangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Lanjutan daripada kajian yang lalu, masih di dalam pembahasan daripada godaan-godaan syaitan dan juga makar-makar atau hasutan-hasutan yang diperbuat oleh syaitan itu melalui alat musik. Maka pembahasannya masih lanjutannya tentang alat musik. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masayyidi Syaitan, semoga kita mendapatkan manfaat darinya. Al-qismu tsani ay yughniya bi ba'di alatil ghina bima huwa min sya'airi syarbil khamar wa huwa mutribun kat-tambur wal-'udi was-sanji wasairil ma'azifi wal-autari yuhramu istima'uhu wa isti'maluhu. Di dalam pembahasan yang selanjutnya, adapun alat-alat atau sebagian alat-alat musik. Ya, maka di sini Imam Ibnul Qayyim menjelaskan mana alat-alat musik yang memang diharamkan. Di antaranya alat-alat musik itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang memang suka minum khamar. Karena kebanyakan memang alat musik itu dimainkan oleh orang-orang yang fasik seperti itu, maka banyak para ulama dan hampir dikatakan seluruh mayoritas ulama mengharamkan. Apa aja alatnya? Wahwa mutribun, yang dipukul, ya. Yang dipukul itu disebut yang seperti at-tambur, ya. Jadi seperti kecapi, ya, seperti kecapi. Nah, itu diharamkan. Wal'ud wasanji, dan juga seperti alat musik yang memang dimainkan secara dipetik, ya. Kalau zaman sekarang berarti apa? Gitar sebagiannya, ya. Dan kemudian juga alat musik yang digesek seperti biola dan lain sebagainya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Yuhramu istima'uhu wa isti'malu. Diharamkan
mendengarnya dan juga memainkannya. Jadi mendengarnya saja haram hukumnya. Nah, ini pendapatnya Imam Ibnul Qayyim dan beberapa pendapat-pendapat mayoritas ulama. Kalau kemarin kita membahas bahwa ada beberapa alat musik yang memang dibolehkan ya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i juga ringan dalam permasalahan ini. Ya, seperti rebana ya, rebana dan juga yang biasanya dipakai dan kemudian yang pernah dipakai oleh beberapa sahabat-sahabat Ansor yang di Madinah ketika menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu diperbolehkan. Qala wa fil yura wajhani. Maka dikatakan terkait dengan yura. Yura itu seruling, seruling bambu. Jadi ada dua pendapat terkait dengan ini. Kata Imam Al-Baghawi, kalau Imam Al-Baghawi itu membenarkan yang mengharamkannya. Artinya Imam Baghawi sepakat untuk mengharamkan seruling bambu. Tsumma dzakara 'anil Ghazali al-jawaz. Adapun Imam Ghazali setelahnya itu membolehkan seruling bambu. Tapi banyak pendapat para ulama, ya qala was sahih tahrimul yura wa huwa syabbabah. Maka juga banyak yang mengatakan yang paling valid itu, yang paling benar itu seruling bambu juga hukumnya haram. وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراء وقد حكى أبو عمرو بن صلح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في الفتاوى. Ini yang kemarin kita bahas yang diperbolehkan alat musik itu diantaranya adalah ad-duf. Ad-duf itu ya seperti rebana lah gampangnya ya. Atau yang dibuat dari kulit kemudian dilingkarin di apa namanya di alat yang bundar terus kemudian dipukul. Itu disebut dengan aduf. Maka aduf ini salah satu alat musik yang diperbolehkan. Tapi di dalam kajiannya Ibnu Salah bahwa beliau mengharamkan mendengar yaitu seperti alat musik yang bercampur ya. Jadi ada alat musik yang secara konsensus itu dicampur dengan alat musik yang haram tadi. Jadi misalnya rebana itu dicampur dengan apa namanya ada kecapi di dalamnya. Jadi kayak orkestra begitu ya. Ya, yang alat-alat yang diharamkan dengan alat yang dihalalkan. Lalu bagaimana hukumnya? Ah, Kata Imam Ibnu Salah, beliau tetap mengharamkan ya. Jadi kalau aduf duf saja gitu ya. Jadi kalau misalnya rebana rebana saja, itu boleh halal. Mendengarnya juga halal. Tapi kalau sudah dicampur dengan alat musik lain, misalnya di situ ada rebana, di situ juga ada gitar, ditambah juga dengan biola, maka juga hukumnya haram kata Imam Ibnu Salah. Jadi kalau kita melihat biografi Imam Ibnu Salah ini, beliau juga termasuk fans beratnya Imam Syafi'i. Beliau juga termasuk apa namanya pengikutnya mazhab Imam Syafi'i. Jadi bisa dikatakan memang secara hukum-hukum terkait dengan musik Imam Syafi'i agak sedikit ringan dan toleran. Tapi kalau kita melihat Imam Ibnu Salah sendiri yang jadi pengikutnya Imam Syafi'i juga strict terkait dengan alat musik ini. Wa amma ibahatu hadha sima' wa tahliluhu falyu'lam anna ad-duf wa syabbabah wal ghina idza ijtama'at فسماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. Dikatakan pada dasarnya boleh mendengar ya, boleh mendengar kalau memang alat musik itu hanya duf saja, hanya yang
eh, apa rebana itu saja boleh. Tapi kalau sudah dikumpulkan atau sudah dikombinasikan dengan orkestra alat-alat yang lain, maka hukumnya haram. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. Jadi nggak ada yang membolehkan ketika di antara salah satu ulama manapun nggak ada yang membolehkan mendengarkan alat musik yang dikombinasikan seperti ini. Nah, cuman di dalam perkara hal yang seperti ini, ya, makanya Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan apa? Banyak juga yang memboleh-bolehkan. Ya, banyak juga yang memboleh-bolehkan. Makanya sampai beliau mengatakan, "Wa man tatabba'a makhtalafa fihi al-ulama wa akhadha bir-rukhsa min aqawilihim tazandaqa aw kada." Jadi terkadang secara realitanya, ya, ada fatwa-fatwa para ulama yang mungkin juga agak sedikit toleran terkait dengan alat musik. Apa komentar Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan, kalaupun ada seandainya ada ulama yang membolehkan hal tersebut, maka mereka sudah keluar daripada pendapat mayoritas ulama dan mengambil satu pendapat yang rukhsah. Jadi kalau mereka mengambil pendapat yang rukhsah, mereka sudah seperti orang-orang zindik. Orang-orang zindik itu apa? Orang zindik itu orang yang senang ngambil yang ringan-ringan saja. Dulu ada satu komunitas disebut dengan komunitas zindik. Jadi mereka suka mengambil pendapat-pendapat yang ringan dan mengamalkan yang ringan-ringan saja. Artinya ringan bukan berarti rukhsah di dalam Islam, tapi mereka hanya mengambil dengan pendapat kepala mereka yang ringan-ringan dalam beragama. Artinya suka meremehkan terkait dengan agama. Ini komunitas disebut dengan zindik. Dan mayoritas para ulama berpendapat orang-orang zindik itu adalah juga termasuk aliran dan komunitas yang menyimpang daripada agama. قال وقولهم في السماع المذكور إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين ومن خالف إجماعه فعليه ما في قوله تعالى. Ini kalau Imam Ibnul Qayyim langsung secara tegas mengatakan siapa saja yang menyalahi pendapat mayoritas ulama maka dia sudah menyalahi pendapat agama. Dan juga menyalahi apa yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala. وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء الإسلام منهم. Kata Imam Ibnul Qayyim, memang secara realitanya hal ini sudah dibahas ya oleh beberapa para ulama terkait dengan dua kelompok yang memang ada di setiap zamannya. Siapa mereka? Al-muhalliluna lima harramallah. Mereka yang suka menghalalkan yang diharamkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mutaqarribuna ilallah bima yuba'iduhum anhu. Yaitu orang yang secara jargon mengatakan demi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengambil sesuatu atau yang bertentangan dengan pendapat ulama dengan jargon untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, artinya diantaranya adalah orang yang menghalalkan alat musik, yang mengatakan musik-musik religi itu boleh, ya, tanpa memandang pendapat para mayoritas ulama, ya, dengan gampangnya demi mendekatkan diri kepada Allah membolehkan. Padahal bima yuba'iduhum anhu, padahal secara tidak sadar mereka itu sudah dibuat oleh setan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini dua kelompok yang seperti ini akan ada terus tiap zamannya. Wa Syafi'i wa qudama ashabu wal arifun bimadhabihim. Padahal Imam Syafi'i dan juga orang-orang terdahulu daripada sahabat-sahabatnya, mereka itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang arif di dalam madhabnya. Min aghladhin nas qawlan fi dzalika, termasuk orang-orang yang tegas sekali dalam permasalahan musik ini. Nah, maka kalau ada pendapat para ulama zaman sekarang terkait dengan toleransi musik, itu juga termasuk ya sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya ini, termasuk mereka-mereka yang sudah berpendapat dengan pendapat zindik, pendapat orang-orang zindik. Artinya ya tidak bisa kita ikutin. Terlepas daripada memang ada di antara mungkin eh, sekeliling kita masih ada yang memainkan musik, masih ada yang mendengarkan musik, biarkan antara antara mereka dan Allah saja. Tugas kita adalah menasehati dan menyampaikan yang benar. وقد تواتر عن الشافعي أنه قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. Kata Imam Syafi'i apa? Aku pernah keluar dari Baghdad, ya. Aku keluar dari Baghdad karena faktor satu. Jadi di Baghdad itu dulu, kata Imam Syafi'i, itu banyak orang-orang zindik, ya. Dan mereka menamakan at-taghbir. Ya. Jadi at-taghbir itu apa? At-taghbir itu sebuah nyanyian yang mungkin berisi daripada ayat-ayat Al-Quran atau berisi daripada nyanyian-nyanyian tentang kezuhudan, tapi pakai alat musik, ya, pakai alat musik. Nah, ternyata, subhanallah, ini saya juga baru tahu. Ternyata bukan zaman sekarang saja ini yang apa pakai alat musik nyanyian Al-Qur'an ini. Dari zaman Imam Syafi'i sudah ada nih disebut dengan at-taghbir. Ini ilmu baru nih saya baru tahu ini. Subhanallah. Jadi Imam Syafi'i itu sudah melepaskan diri daripada keluar daripada Baghdad gara-gara ya salah satu faktornya banyak orang-orang zindik yang seperti ini. Ah. فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا. Jadi ini memang secara nyanyian ya lirik-liriknya itu memang ayat-ayat Al-Quran atau makna-makna dari Al-Quran atau syair tentang kezuhudan ya yang melepaskan dunia secara makna bagus ya, tapi dimainkan dengan alat musik. Mereka apa namanya mengiramak melakukannya ya. Yughniyun bihi mughinnun. Bahkan mereka menyewa penyanyinya untuk menyanyikan lagu-lagu yang seperti ini. Terus kemudian fayadribu ba'dul hadirin biqadib ala nita'i au makhaddah ala tauqi'i ghana'i. Dan kemudian jadi orang-orang zindik ini kata Imam Syafi'i mereka merental satu orang penyanyi ya yang isi nyanyiannya bagus secara liriknya ya religius sekali, dan yang hadir itu ya audiensnya itu suka memukul-mukul hmm, apa bagian dengan ranting kayu ya suka memukul-mukul bagian bantal dengan ranting kayu supaya apa terjadi ada musik, padahal hal yang sangat sederhana sebenarnya ya. Ini saja Imam Syafi'i itu tidak senang ya kelompok komunitas yang seperti ini Imam Syafi'i tidak senang. فليت شعري ما يقول في سماع التغبير عنده كنقط في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم فالله بين دينه وبين كل متعلم المفتون وعابد جاهل. Jadi hal-hal yang seperti ini saja
Imam Syafi'i tidak senang. Apalagi kalau seandainya, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau seandainya beliau melihat zaman sekarang dengan berbagai macam alat musik yang dimainkan, mungkin beliau lebih kagum lagi. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, seandainya Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang ini, ngelihat alat musik yang sekarang begitu banyak, begitu variatif, ya, maka beliau justru terkaget-kaget, bukan lagi lari ya keluar, tapi memang lari terbirit-birit keluar daripada kelompok-kelompok yang seperti ini. Yang padahal pada masanya itu Imam Syafi'i hanya menyaksikan apa? Sebuah komunitas dinyanyikan lagu-lagu religius dan audiensinya cuman senang bawa ranting kayu, terus ketika dinyanyikan mereka senang mukul-mukul ranting kayu dan juga ada juga yang mukul-mukul ke bantal. Hanya sederhana itu. Imam Syafi'i sudah tidak senang, apalagi zaman sekarang nih. Jadi meskipun lirik-liriknya itu terkait dengan lagu-lagu religius. Sekarang pertanyaannya, apa kabar dengan Maher Zain ya? Apa kabar dengan lagu-lagu Opik dan lain sebagainya? Wallahu a'lam. Silakan nilai sendiri. Saya tidak mau menghukumi. Artinya, setiap sesuatu yang sudah dimainkan dengan alat-alat musik yang haram itu, maka jatuhnya kok apa? Haram hukumnya. Faslun, kita selesaikan pembahasan terkait dengan musik ini ya. وأما مذهب إمام أحمد فقال عبد الله ابنه سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق. Jadi dikatakan dalam mazhab Imam Ahmad, ini dikatakan bahwasannya lagu itu, nyanyian-nyanyian itu bisa mematikan hati. Ya. Terus kemudian kata Imam Malik apa? Sesungguhnya yang sering mendengarkan dan memainkan musik itu adalah orang-orang yang fasik. Ini sudah dibahas, bab ini sudah kita bahas di فصل وقال الشافعي رحمه الله تعالى وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعه فهو سفيه turad syahadatahu. Imam Syafi'i mengatakan ya orang yang senang memainkan musik atau mendengarkan musik itu orang yang bodoh kata Imam Syafi'i. Turad syahadatahu. Ditolak syahadahnya, kesaksiannya ditolak. Wa ghalladzal qawla fihi. Dan apa namanya sebuah pendapat yang keliru yang mengatakan huwa diyasah faman fa'ala dzalika kana dayuthan. Jadi orang yang apa namanya sebuah pendapat diasah itu apa di antaranya dayus itu disebut dengan dayus yang sering melakukan atau sering mendengar musik atau sering memainkan musik itu disebut dengan dayus. Dayus itu apa? Dayus itu senang senang melakukan hal-hal yang membuat harga dirinya terjatuh. Ini dayus artinya orang yang tidak menjaga kehormatannya. Itu disebut dengan dayus. Qala wa ammal 'ud wa tambur wa sairul malahi. Ya, faharam. Adapun alat musik seperti kecapi ya, eh, apa namanya? Kemudian juga seperti eh, biola atau yang dimainkan secara digesek ya faharam maka hukumnya haram wa mustami'ahu fasik dan yang mendengarnya fasik wa ittiba'ul jamaah aula min ittiba'i rajulaini mat'unin alaihima ala kulli hal kita ambil kesimpulan ya daripada pembahasan-pembahasan terkait dengan alat musik ini termasuk juga kemarin ada yang mempertanyakan di dalam grup bagaimana hukum kalau seandainya yang apakah eh, ketika dilakukan atau diiramakan ya diiramakan doa-doa seperti Allahumma arhamna bil Quran atau salawat-salawat yang banyak dilagu-lagukan bukan dilakukan sebenarnya ya diiramakan dinadakan ya beda halnya yang dilakukan gitu ya
Jadi dinadakan itu ada nada-nada di dalam Islam yang masih dibolehkan di dalam agama kita. Dan mayoritas ulama masih banyak membolehkan. Cuman sayangnya mungkin Ibnul Qayyim terlalu strict dengan hal-hal yang berbau bernada-nada seperti itu, akhirnya beliau nggak bahas. Tapi sebenarnya di dalam kitab kita, di dalam kitab mazhab kita Imam Syafi'i itu ada dibahas. Ada beberapa irama-irama yang memang masih dibolehkan. Jadi kalau kita mendengarkan ada irama seperti nada-nada yang dinyanyikan Allahumma arhamna bil Quran, itu nada yang seperti itu termasuk nada yang kembali kepada kebanyakan nada itu dipakai di dalam Al-Quran, ya, dalam dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa nada-nada dalam Al-Quran yang seperti kita kenal. Jadi yang kalau yang sering ngaji Qori ini pasti tahu, ya. Seperti namanya Bayati, Hijaz, kemudian Sikah, kemudian Sikah ini nanti dari berbagai pun ada namanya, ya, ada kelas-kelasnya, ada Sikah dari Mesir, ada Sikah dari Turki dan lain sebagainya. Dan kemudian banyak beberapa nada-nada yang sering dipakai di dalam Al-Quran dan ini diperbolehkan oleh mayoritas, pun memang sebagian para ulama juga tidak senang, ya, atau tidak tidak membolehkan bahkan. Oh, suara putus. Oke. Kita tunggu. Oke. Terus ya tadi. Mic-nya tadi. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Terkait dengan tadi masih di dalam pembahasan, kedengaran suaranya? Dengar tak? Dengar. Alhamdulillah, baik. Ya, terkait dengan pembahasan irama, ya, yang diperbolehkan di dalam agama kita, ya. Eh, dan Pembolehan itu asal dengan syarat, ya, tidak berlebihan dan juga tidak dimainkan dengan alat musik, tidak dimainkan dengan alat musik yang diharamkan. Adapun seperti sholawat yang diiringi dengan seperti iringan duf tadi, ya, rebana-rebana, masih dibolehkan, dan itu irama-irama yang dipakai di dalam sholawat itu juga irama yang masih wajar dan irama yang banyak dipakai juga untuk Al-Quran. Jadi kita saja yang mungkin kurang kurang paham terkait dengan seni seni irama ini, seni nada ini, padahal di dalam Islam juga diperbolehkan hal yang seperti itu. Asal catatannya tidak dimainkan dengan alat musik yang haram dan juga tidak diiramakan dengan nada-nada yang memang berlebihan, ya, berlebihan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hulu yang berlebihan, maka itu sudah hukumnya haram. Memang boundariesnya memang mungkin tipis, ya. Jadi kalau ingin mengikuti atau mengiramakan seperti doa-doa Allahumma arhamna bil Quran, ya udah ikut mayoritas yang biasanya diperbolehkan saja. Jadi jangan buat-buat irama sendiri, gitu, ya. Jangan nanti karena saking kreatifnya membuat misalnya ingin mengiramakan Allahumma arhamna bil Quran ini dengan apa, lagu-lagu
uh, yang sering dipakai di lagu-lagu dangdut seperti itu ya, itu juga sangat-sangat salah, sangat-sangat keliru. Jadi hal yang seperti itu yang dilarang. Kalau yang masih iramanya irama masih dipakai dalam mayoritas dan itu biasanya dipakai dalam tangga nada bacaan Al-Quran masih diperbolehkan. Jadi semua salawat-salawat yang itu yang biasanya dilantunkan itu tidak terlepas daripada eh, tangga nada yang diperbolehkan dalam Al-Quran ini. Jadi kalau kita belajar tangga nadanya nanti khusus ya, khusus. Mungkin kalau mendengarkan daripada ahli-ahlinya itu ada. Namun memang ada beberapa para ulama yang memang tidak senang dengan menadakan Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran saja mereka lebih senang dengan membaca flat saja, tidak pakai nada. Bahkan mereka mengharamkan dirinya untuk melakukan Al-Quran. Makanya salah satunya seperti Dr. Aiman Suwaid itu beliau adalah pakar daripada kiroat ya yang sekarang masih hidup ya semoga kita bisa mengambil manfaat daripada ilmu-ilmunya. Memang beliau kalau mendengarkan saja, ini kalau misalnya Bapak Ibu buka YouTube itu buka aja Dr. Aiman Suwaid. Itu biasanya beliau jadi dewan hakim atau juri tahfiz hafiz internasional atau musabakah internasional lah seperti itu ya. Jadi adanya beliau di musabakah internasional itu seperti ada hakim garis yang apabila orang yang terkadang mengiramakan Al-Quran sudah terlalu berlebihan sekali. Beliaulah yang memberikan batasan itu. Jadi beliau tidak senang ketika sudah terlalu dimainkan suaranya, sudah terlalu cengkok-cengkoknya terlalu dimainkan, beliau sudah menegur hal-hal yang seperti itu. Jadi sewajarnya saja. Ya, sewajarnya saja. Maka kalau ditanya diperbolehkan masih diperbolehkan, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Di kemarin tidak sengaja pun saya sempat melihat di FYP Instagram saya, ya langsung kelihatan tuh. Ada orang yang sholawat marhabanan ya, tapi pakai irama irama lagu dangdut seperti itu. Ya mungkin nanti saya capture, insya Allah saya share di grup ya supaya hanya bukan untuk menggosipi tapi hanya untuk pembelajaran supaya tahu saja hal yang seperti ini yang disebut dengan berlebihan dan tidak diperbolehkan. Kalau seandainya Imam Syafi'i masih hidup zaman sekarang, itu sudah dikejar semua orang-orang yang seperti itu. Ya, artinya kita boleh mengikuti hal-hal yang masih dimubah ya, masih hukumnya masih dibolehkan dalam agama, tapi juga harus melihat syarat-syarat tertentu dan juga batasan-batasan tertentu, jangan sampai beragama itu terlalu berlebihan. Jangan sampai terlalu berlebihan. Artinya beragama itu memang ada aturan dan regulasinya yang paling bagus seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran itu orang-orang yang beragama itu secara wasatiyah, secara wasato, secara yang masih di dalam alurnya, tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri. Jadi itulah yang sekarang terjadi banyak diskusi panjang antara komunitas-komunitas yang aliran arah ke kanan, yang juga aliran arah ke kiri, sehingga itulah yang sampai sekarang masih dan juga sampai akhir zaman saya rasa masih diskusi tentang hal-hal yang seperti ini, ya, misalnya ya ada yang membid'ahkan, ada yang mengatakan Wahabiyah dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu, komunitas-komunitas seperti ini akan terus ada. Jadi kita cukup mengambil satu pendapat-pendapat yang memang jangan sampai terlalu ekstrim dan juga jangan sampai terlalu toleran, ya. Jadi sehingga ayo kita beragama secara wasatiyah, melihat hal-hal itu, melihat cara beragama, berpandang beragama itu dengan cara yang bijak. Kalau kita baca kitab Imam Ibnul Qayyim ini, memang tidak semua pendapat beliau harus kita ambil, karena memang beliau termasuk ulama yang menurut kita-kita juga sangat
masih termasuk ekstrim ya, masih termasuk ekstrim dalam artian bukan mengajarkan tentang terorisme dan lain sebagainya, tidak ya, tidak se ekstrim itu, tapi sangat strict terkait dengan beberapa hukum yang memang mungkin tidak relevan lagi dengan hukum-hukum yang atau dengan realita di zaman kita sekarang. Mungkin hukum di zaman beliau relevan, tapi di zaman kita mungkin ada yang tidak relevan. Maka beberapa pendapat-pendapat yang mungkin bisa kita tinggalkan, kita tinggalkan. Artinya, meskipun itu yang mengatakan ulama, dan itu tidak ada sesuai sumber yang sahih daripada hadis Nabi dan juga Al-Quran, hanya perkataan para ulama, kita tidak boleh mengkultuskan. Apa artinya mengkultuskan? Menganggap itu benar 100% tidak boleh. Nah, itulah penting untuk mencari wawasan di dalam banyak pendapat-pendapat ulama yang lain. Jadi sehingga yang paling benar itu adalah pendapat yang memang secara hukum relevan dengan lingkungan dan sosial kita, bisa kita terapkan hukum tersebut, maka itu adalah pendapat yang sangat relevan yang tidak membawa kemudaratan. Maka di sana kita melihat ada maqasid syar'iyah, ada tujuan yang diturunkan syariat di dalam agama kita. Saya rasa itu yang mungkin kita bisa ngambil kesimpulan daripada hukum-hukum alat musik ini. Terlepas daripada itu, saya tidak menjudge orang yang masih senang mendengarkan musik, tapi hanya memberitahukan atau memberikan informasi, beginilah pendapat yang memang mayoritas ulama itu mengatakan ada hukumnya haram, ya haram. Jadi tidak kita toleransikan. Sehingga mudah-mudahan yang kita sekarang masih senang mendengarkan musik, ayo coba perlahan-perlahan mengubah itu. Ya, kalaupun kita sudah keluar atau sudah terbebas daripada kebiasaan-kebiasaan ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang lebih senang mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan musik-musik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kalau ada yang ingin didiskusikan lagi nanti silahkan kita bahas di grup. Barakallahu fikum. Malam hari ini insya Allah yang